Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya di channel Irfan Ubajillah. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji Independent Sample T-Test dengan SPSS beserta contohnya. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan sedikit tentang uji Independent Sample T-Test ya. Juga perbedaan Independent Sample T-Test dengan Paired Sample T-Test juga sudah pernah saya jelaskan. Kalau ingin lebih jelasnya, silakan bisa diklik ya tulisan di atas. Di sana sudah pernah saya jelaskan. Saya akan ulangi sedikit ya. Jadi secara singkatnya, uji Independent Sample T-Test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Sementara jika penelitian Anda bertujuan membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan antara nilai pretest dengan post-test, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan uji Paired Sample T-Test. Ya. Untuk syarat statistik parametrik, data tersebut harus berdistribusi secara normal dan homogen. Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusannya sama seperti yang independen ya. Apabila nilai sig total kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan apabila nilai sig total lebih besar daripada 0,5 maka bisa dikatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jika sudah dapat dipahami, mari kita langsung ke aplikasi. Ya, mari kita lanjutkan ke aplikasinya. Silakan dibuka aplikasinya. Nah, di sini ada data view dan variable view ya. Bisa diklik yang variable view. Kita tuliskan nama. Di sini bisa kita tuliskan hasil tes kita, hasil, dan di labelnya bisa kita tulis yang lebih lengkap ya, hasil tes kita, tergantung tes kita apa ya, terserah. Kalau saya mau menggunakannya sistolik. Untuk ini biasanya boleh pakai kelas atau tergantung kalian menggunakannya apa, tapi saya mungkin akan lebih menggunakan ke kode, jadi agar lebih mudah ya. Ini kode kelompok. Nah, di sini perbedaannya, di sini bisa kita pakai skala yang hasil, sedangkan yang di kode kita pakaikan nominal saja biar lebih mudah. Di sini untuk value yang kode bisa kita masukkan angka. Nah, ini untuk value 1. Untuk saya menggunakan dua sampel ya, yang satu senam, yang satu lavender, biar lebih mudah. Satu senam tambahkan dan dua lavender tambahkan. Oke. Selanjutnya kita masukkan data. Jadi datanya kan sudah ada di Excel, bisa ditaruh di sini. Saya menggunakan tes yaitu tekanan darah. Jadi di tekanan darah yang diukur itu ada dua, yaitu sistolik dan diastolik. Namun di sini saya akan menggunakan kelas ya. Jadi saya gunakan sistolik yang senam dan sistolik yang aromaterapi lavender. Kita langsung masukkan saja datanya. Ini contoh yang senam, saya copy. Di paste di hasil. Lalu ini yang untuk kelas lavender.
lavender juga di copy karena dua kelas ya. Mungkin kalian bisa, terserah kalian menggunakannya apa. Jika data kalian kelas A dan kelas B atau kelas 1 dengan kelas 2 dan seterusnya, pokoknya ini hanya misal ya. Kelas saya menggunakan kelas senam dan juga kelas lavender. Ya, selanjutnya di sini bisa kita ketikkan kodenya tadi, 1 untuk senam dan 2 untuk lavender. Jadi tadi kan sudah ada 15 sampel yang saya gunakan, jadi ini yang senam 1 sampai 15 dan yang lavender 16 sampai 30. Sebenarnya caranya cukup mudah, kita analyze, ditekan lalu complement, pilih yang independent sample test, diklik, ini akan muncul seperti ini. Jadi hasil silakan ditaruh di tes variabel dan juga kode silakan diletakkan di grup variabel, lalu ditekan di definisi grup. Jadi tadi kan ada dua grup, yang pertama sampel, ini pertama senam tadi kita kodekan 1 dan yang lavender kita kodekan 2. Continue, oke. Nah ini kita tunggu hasilnya nanti keluar. Nah ini hasilnya, bisa kita baca ya, senam, lavender, nah dan independent sample test. Sebenarnya yang kita gunakan hanya yang independent sample test, tapi saya ingin menunjukkan cara membacanya untuk yang grup statistik. Nah, jadi untuk senam dan lavender kita sama-sama menggunakan 15 sampel, sedangkan rata-ratanya ini ya beda ya. Untuk senam rata-ratanya 135 sekian, sedangkan lavender 133 sekian. Untuk standar errornya ini. Jadi bisa kita saksikan ya, semakin tinggi rata-ratanya, standar errornya juga di sini semakin tinggi. Ya, tergantung bisa data kalian, apabila bisa jadi semakin rendah rata-ratanya, standar errornya justru malah semakin tinggi, bisa jadi. Nah, untuk membacanya di sini kita bisa lihat di significant total. Nah, di sini tertulis 0,719. Itu menunjukkan bahwa data yang saya gunakan tidak signifikan karena di atas 0,05. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila nilai sig total lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 1 dengan kelompok yang 2. Jadi di sini bisa diartikan bahwa kelompok tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok senam dan kelompok lavender. Mungkin dari teman-teman bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan contohkan ke yang kita contohkan yang signifikan. Semoga kali ini signifikan ya. Jadi kita akan coba rubah nilai yang aromaterapi yang lavender. Akan kita copy, selanjutnya di paste ya di sini. Jadi yang kita coba rubah hanya yang lavender. Kita berarti memasukkannya ke yang nomor 16 dan sampai 30. Paste. Ya, ini kita rubah hanya yang lavender ya. Kita coba cek apakah di sini data kita signifikan atau tidak. Nah, ini langsung di oke saja karena datanya sama ya. Ya, kita tunggu.
Nah, di sini bisa dibaca ya. Di sini tetap di atas 0,05. Jadi perlakuan senam dan kelompok senam dan kelompok lavender tidak memiliki perbedaan yang bermakna atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena di atas 0,05. Namun perbedaannya dibanding tadi ini 0,061, berarti ini lebih rendah dari tadi ya. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya contohkan. Mengapa ini bisa tidak terdapat perbedaan yang signifikan? Mungkin karena sebenarnya contoh yang saya gunakan itu sebenarnya untuk yang di tes yang satunya, bukan yang ini. Namun ini hanya sebagai contoh ya, jadi kebetulan yang saya contohkan itu tidak signifikan. Jadi mungkin data kalian dengan cara yang sama bisa signifikan, tapi intinya sama. Jadi hanya saja yang saya contohkan kebetulan tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Ini yang pertama 0,7 sedangkan ini 0,06. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah dari yang saya jelaskan, mohon bisa dikoreksi di kolom komentar dan insya Allah akan saya perbaiki di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar bersama kita saling belajar dan mencari cara, karena dengan mencari mungkin kita akan mendapatkan cara. Ya, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.